Halo, perkenalkan saya Citra Bella dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mitos atau fakta konsumsi daging kambing terhadap kesehatan konsumen. Dalam 100 mg daging kambing mengandung 154 kalori, 6,25 mg protein, 9,2 mg lemak, 3,6 mg lemak jenuh, serta terdapat zat besi, vitamin B, kolin, dan selenium. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu mitos atau fakta, apakah memakan daging kambing dapat menyebabkan hipertensi? Semua daging memiliki kandungan komposisi seperti lemak, lemak jenuh, protein, serta natrium yang berbeda-beda. Nah, daging kambing bila dibandingkan dengan daging ternak lainnya memiliki komposisi kandungan yang baik untuk tubuh. Selanjutnya, saya mau menunjukkan perbandingan komposisi yang dimiliki daging kambing dengan daging ternak lainnya. Nah, di sini terdapat perbandingan komposisi lemak daging kambing dengan daging sapi, bahwa daging kambing memiliki kandungan lemak 50-65% lebih rendah jika dibandingkan dengan daging sapi. Selanjutnya, perbandingan daging yang masih mentah antara daging kambing dengan daging domba, bahwa daging kambing memiliki kandungan lemak 42-59% lebih rendah jika dibandingkan dengan daging domba. Selain itu, terdapat perbandingan komposisi lemak jenuh antara daging kambing dengan daging ayam, bahwa lemak jenuh dalam daging kambing memiliki 40% lebih rendah jika dibandingkan daging ayam tanpa kulit. Komposisi persentase daging mentah tersebut memiliki jumlah yang sama pada daging yang telah diolah atau yang telah dimasak. Selain membandingkan kandungan lemak dan lemak jenuh antara daging kambing dengan daging ternak lainnya, di sini juga terdapat perbedaan kandungan protein daging kambing dengan daging sapi, bahwa setiap 100 gram daging kambing mengandung 16,6 mg protein, sedangkan untuk daging sapi mengandung 18,8 mg protein. Selanjutnya, perbedaan kandungan natrium daging kambing dengan daging sapi, bahwa kadar natrium dalam daging kambing lebih tinggi yaitu 100 mg natrium, sedangkan daging sapi hanya memiliki 93 mg natrium. Berdasar atas komposisi kandungan yang telah dijelaskan di atas, daging kambing memiliki kandungan yang bergizi dan sehat apabila dikonsumsi dalam porsi yang sesuai. Makanan yang mengandung protein akan meningkatkan metabolisme tubuh sebesar 30% sejak 60 menit sampai 3 atau 12 jam setelah konsumsi. Hal ini terjadi karena daging kambing akan mensekresikan hormon tiroid yang akan mendukung metabolisme dalam tubuh. Peningkatan itu diikuti dengan peningkatan aliran darah yang akan berdampak pada peningkatan tekanan darah. Nah, peningkatan tekanan darah yang terjadi dapat menurun setelah 12 jam. Nah, respon ini disebut sebagai respon akut hipertensi. Kandungan lemak jenuh yang tinggi secara terus-menerus dapat memicu kenaikan berat badan atau obesitas. Nah, dapat meningkatkan resiko hipertensi. Selain itu, lemak jenuh dapat tertimbun dan mengendap menjadi plak dalam pembuluh darah arteri, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah yang akan meningkatkan resiko hipertensi. Plak tersebut umumnya disebut sebagai arteriosklerosis. Sehingga jawabannya adalah mitos, daging kambing tidak menyebabkan hipertensi. Respon peningkatan darah yang terjadi adalah respon akut hipertensi yang dapat menurun selama 12 jam. Kemudian, apa penyebab hipertensi yang sesungguhnya setelah mengonsumsi daging kambing? Hipertensi terjadi karena teknik memasak yang kurang tepat. Tingkat konsumsi lemak jenuh bukan hanya pada daging merah, namun juga karena penggunaan minyak kelapa atau santan. Perlu diingat bahwa kandungan natrium dalam daging kambing sudah tinggi, sehingga penambahan garam natrium yang berlebihan akan meningkatkan risiko hipertensi. Asupan natrium dalam sehari maksimal 2.400 mg per hari, setara dengan 5 gram atau 1 sendok teh. Misalnya saja seseorang yang memiliki tekanan darah normal, namun mengonsumsi sate kambing selama 3 hari berturut-turut akan meningkatkan tekanan darah yang tidak bermakna tetapi konsisten. Hal tersebut terjadi karena dua hal. Yang pertama, kadar natrium dalam darah berlebih yang bersumber dari daging kambing, kecap, penggunaan garam. Dan yang kedua, konsumsi daging kambing yang berlebihan.
Sehingga jawabannya adalah fakta bahwa teknik pengolahan daging kambing dapat menyebabkan hipertensi setelah kita mengonsumsi daging kambing. Pokok bahasan yang kedua yaitu pantangan ibu hamil dalam konsumsi daging kambing, apakah mitos atau fakta? Ibu hamil berpantang makanan yang dianggap sebagai tabu ketika memasuki usia kehamilan ke-7 bulan. Sebanyak 17% ibu hamil berpantang daging, khususnya daging kambing, dengan 3 alasan. Yang pertama, perut ibu terasa panas. Kedua, perut ibu yang terasa panas tersebut takut mengakibatkan keguguran atau abortus pada janin. Dan yang ketiga adalah takut apabila bayi yang dikandungnya lahir sebelum waktunya. Umumnya, kebanyakan makanan yang menjadi pantangan pada ibu hamil yaitu merupakan sumber protein hewani. Akibatnya, nutrisi protein pada ibu hamil hanya bersumber dari protein nabati, contohnya tahu, tempe, dan sayuran. Risiko anemia sering menjadi permasalahan pada ibu hamil. Anemia merupakan defisiensi zat besi dan nutrisi gizi lainnya seperti zinc dan vitamin A. Kekurangan zat gizi tersebut dikarenakan kekurangan asupan protein. Nah, anemia yang terjadi pada ibu hamil karena kebutuhan asupan nutrisi makanan yang bertambah dan adanya perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Sumber zat besi yang berasal dari protein dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama zat besi heme dan yang kedua zat besi non-heme. Zat besi heme yaitu zat besi yang didapatkan dari protein hewani seperti daging merah. Sedangkan zat besi non-heme yaitu zat besi yang didapatkan dari protein nabati seperti sayur-sayuran. Ini saya mau menjelaskan mekanisme secara singkat zat besi heme dan zat besi non-heme. Zat besi heme akan mengalami endoksitosis yang akan masuk dalam lisosom, dibantu oleh enzim heme oksigenase akan dimetabolisme tubuh yang akan menjadi bilirubin dan Fe12. Sedangkan mekanisme zat besi non-heme yang umumnya berbentuk Fe13 direduksi dengan bantuan enzim ferriredutase dan koenzim vitamin C menjadi Fe12, kemudian akan ditransport ke epitel usus. Nah, apabila tidak terpenuhinya tingkat AKG dari protein, besi, vitamin C akan mempengaruhi kadar hemoglobin. Protein dan zat besi heme merupakan sumber pembentukan sel darah merah. Apabila tingkat konsumsi protein dan zat besi heme rendah, maka kemampuan tubuh dalam membuat sel darah merah akan terhambat. Sebaliknya, apabila tingkat konsumsi protein dan zat besi heme tinggi, maka tubuh akan lebih cepat dalam membentukkan sel darah merah. Dengan demikian, jumlah sel darah merah dapat selalu dipertahankan. Protein hewani seperti daging hadir dalam menu makanan walaupun dalam jumlah yang sedikit akan meningkatkan penyerapan besi karena mempunyai bioavailability yang tinggi. Begitu pula dengan peranan vitamin C. Sehingga rendahnya konsumsi zat besi disebabkan karena dalam menu makanan banyak mengandung zat besi non-heme yang bersumber dari nabati karena penyerapannya yang rendah. Nah, rendahnya konsumsi zat besi ini dapat meningkatkan risiko defisiensi zat besi atau anemia. Berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2013, asupan ideal pada ibu hamil mengandung karbohidrat sebesar 334-349 gram per hari, protein sebesar 76-79 gram per hari, serta lemak sebesar 81,85 gram per hari. Sehingga kesimpulannya untuk pokok bahasan yang kedua terkait pantangan ibu hamil dalam mengonsumsi daging kambing adalah mitos. Konsumsi daging kambing diperlukan pada ibu hamil dalam porsi yang sesuai atau yang terbatas, yang dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit anemia. Sehingga kesimpulan dari semua pokok bahasan yaitu konsumsi daging kambing dalam porsi yang secukupnya saja. Konsumsi daging kambing juga dilengkapi dengan sayur mayur, buah-buahan agar seimbang. Untuk ibu hamil, daging kambing yang dikonsumsi harus matang untuk mencegah penyakit salmonellosis dan toxoplasmosis. Sekian penjelasan saya mengenai mitos atau fakta konsumsi daging kambing terhadap kesehatan tubuh. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.